Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berada di dalam lindungannya. Baik, hari ini Ibu akan melanjutkan proses pembelajaran kita terkait pembahasan materi bab 2, yaitu Sistem Ekonomi dan Perekonomian di Indonesia. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembahasan materi ini. Kemudian, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apakah sudah paham terkait materi masalah pokok ekonomi yang minggu lalu sudah kita bahas sama-sama? Ya, sebelum melanjutkan pembahasan ini, kita ingat dulu yuk pembahasan materi masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi dibagi menjadi dua, secara klasik dan modern. Masalah pokok ekonomi secara klasik ada 3, masalah pokok ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi, serta masalah pokok ekonomi secara modern juga terdapat ada 3, barang apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ya, Ibu berharap semoga dalam video ini anak-anak bisa memahami lanjutan dari materi masalah pokok ekonomi yang akan Ibu bahas tentang sistem ekonomi dan perekonomian di Indonesia. Kompetensi dasar di dalam materi ini yaitu 3.2, menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. 4.2, menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran PQ4R, Preview, Question, Read, Reflect, Reset, and Review sistem daring, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem ekonomi, mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi, mengidentifikasi ciri-ciri, kekuatan, dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi, menjelaskan pengertian sistem ekonomi Indonesia, mengidentifikasi karakteristik sistem perekonomian Indonesia, mengidentifikasi nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia, menganalisis masalah ekonomi dalam hubungannya dengan sistem ekonomi, mempresentasikan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya berdasarkan sistem ekonomi. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang definisi sistem. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, saling tergantung, dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan. Unsur pokoknya sebagai berikut, terdiri atas beberapa komponen, antara komponen yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Sistem dilaksanakan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Tujuan dari sistem dapat berupa suatu barang, keputusan, maupun berupa keuntungan. Definisi sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sekumpulan unsur atau komponen ekonomi yang saling berhubungan dan saling tergantung satu dengan yang lain dalam rangka mencapai suatu tujuan perekonomian. Selanjutnya, ada fungsi sistem ekonomi, terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama, memberikan dorongan untuk melakukan produksi. Yang kedua, menyediakan cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan perekonomian. Yang ketiga, menciptakan mekanisme cara kerja tertentu agar pembagian hasil produksi di antara masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, anak-anak,
Ada macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi terdiri dari 4. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan sistem ekonomi campuran. Baik, Ibu akan membahas satu persatu dari sistem ekonomi tersebut. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi yang diterapkan masyarakat tradisional secara turun-temurun. Ciri-cirinya, 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Sistem barter masih digunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Belum adanya pembagian kerja dalam masyarakat, masih terikat pada tradisi dan kepercayaan setempat. Alat atau teknologi produksi masih bersifat sederhana. Kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi tradisional yaitu kekuatannya mencegah timbulnya persaingan ekonomi yang tidak sehat. Kelemahan sistem ekonomi tradisional yaitu kegiatan ekonomi hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Contoh sistem ekonomi tradisional yaitu sistem barter diterapkan oleh masyarakat Lamoholot, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Lamoholot masih memegang tradisi budaya yang bernama penetan, yaitu menukar hasil tangkapan paus dengan aneka kebutuhan pangan di pasar Bater, Labala, dan Wulandoni. Ini berikut contoh gambar sistem ekonomi tradisional yaitu pasar sistem Bater Wulandoni. Pada sistem ini, misalnya, singkong ditukar dengan buah pisang. Penukaran barang terjadi dengan kesepakatan antara si penukar dengan pemilik barang. Kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Menurut Karl-Marx, sistem ekonomi komando penerapannya didominasi oleh pemerintah dalam mengendalikan perekonomian. Ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang pertama, hak dan kebebasan individu tidak diakui negara. Yang kedua, semua alat dan sumber daya ekonomi dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diterapkan dan diatur pemerintah. Yang keempat, segala macam bentuk kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Yang kelima, individu atau kelompok tidak dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Untuk kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi komando atau terpusat, antara lain, kekuatan sistem ini yaitu pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi serta mengatur dan mengendalikan tingkat harga di pasar. Kelemahan sistem ekonomi ini juga inisiatif dan daya kreasi perorangan tidak berkembang, tidak ada kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya ekonomi serta sulit menghitung kebutuhan masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat adalah Rusia, Tiongkok, Korea Utara, dan Kuba. Ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar mengedepankan kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Contoh, negara yang menerapkan sistem ekonomi ini adalah Amerika Serikat, Swedia, Belanda, dan Prancis. Berikut ini gambaran sistem ekonomi pasar yang diterapkan oleh negara yang menganut sistem ekonomi ini. Contohnya Amerika Serikat. Ciri-ciri
sistem ekonomi pasar atau liberal itu ada 5. Yang pertama, pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Yang kedua, terjadi persaingan ketat antar pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Yang keempat, segala bentuk aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Yang terakhir, sistem individu atau swasta bebas menggunakan barang dan atau jasa yang dimilikinya. Kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi pasar atau liberal sebagai berikut. Kekuatannya antara lain, individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai keahlian dan keterampilan, serta masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Kelemahan sistem ekonomi ini juga antara lain muncul persaingan tidak sehat, monopoli, kesenjangan ekonomi, dan distribusi pendapatan tidak merata. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Apa itu sistem ekonomi campuran? Anak-anak ada yang tahu? Ya, Ibu akan memberitahu tentang apa itu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran menitikberatkan pada interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kekuatan sistem ini diantaranya kestabilan pertumbuhan ekonomi terjaga, inisiatif dan kreativitas ekonomi dapat berkembang. Kelemahannya antara lain campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar, dapat menimbulkan sistem ekonomi komando, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Ternyata, di dalam sistem ekonomi campuran ini juga terdapat kekuatan dan kelemahannya, karena sistem ekonomi campuran ini adalah gabungan dari sistem ekonomi komando atau terpusat dan sistem ekonomi pasar atau liberal. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, peran pemerintah dan swasta berimbang. 2. Barang modal dan sumber daya yang vital bagi kebutuhan masyarakat dikuasai pemerintah. Yang ketiga, gabungan dari dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar dan komando. Yang keempat, pemerintah dapat mengintervensi dengan membuat peraturan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Selanjutnya, sistem ekonomi Indonesia. Anak-anak, di sini ada yang tahu tidak sistem ekonomi Indonesia yang kita pakai? Indonesia ini menganut sistem ekonomi yang disebut ekonomi Pancasila. Pelaksanaan ekonomi Pancasila dijiwai nilai-nilai Pancasila meliputi kekeluargaan, pandangan agamis, tentang masyarakat dan keadilan. Pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila. Pelaksanaan ini mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya. Hal ini juga dijelaskan di dalam Undang-Undang 1945, Amandemen Pasal 33 Ayat 4 terkait asas demokrasi ekonomi Pancasila. Penerapan sistem ekonomi Pancasila itu ada 3.
adanya badan usaha milik negara (BUMN). Cabang yang dianggap penting dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak diatur oleh negara. Maka dari itu, negara berperan dengan menciptakan BUMN. Yang kedua, adanya koperasi. Kehadiran koperasi dalam bentuk implementasi dari ekonomi Pancasila karena kegiatan koperasi merupakan usaha kolektif yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian anak-anak, ada 3 lagi nih. Adanya serikat pekerja. Serikat pekerja hadir untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan eksploitasi sumber daya manusia. Berikut ini, Ibu memberikan contoh gambar penerapan sistem ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia. Ada koperasi dan BUMN. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan sistem ekonomi Pancasila ya, yang ada di Indonesia anak-anak. Jadi bisa dilihat tuh gambarnya, ada koperasi, ada BUMN. Kemudian, penerapan nilai Pancasila dalam sistem ekonomi Pancasila juga sudah Ibu berikan gambarnya. Ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada keadilan, ada persatuan, ada musyawarah. Jadi, Ibu udah memberikan contoh gambar penerapan nilai Pancasila dalam sistem ekonomi Pancasila. Karena di dalam sistem ekonomi Pancasila erat hubungannya dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Selanjutnya, ada penerapan sistem ekonomi Indonesia. Di dalam sistem ekonomi Indonesia ini ternyata masih rentan terhadap penyimpangan. Oleh karena itu, penerapan sistem tersebut harus menghindari aspek-aspek negatif, yaitu sistem persaingan bebas, free fight liberalis. Sistem ini memungkinkan timbulnya eksploitasi terhadap penduduk di dalam negeri dan bangsa lain. Kemudian, ada sistem etatisme. Etatisme ini adalah paham yang mementingkan negara daripada rakyat. Kemudian yang keempat, monopoli dan persaingan tidak sehat. Monopoli dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata. Baik, anak-anak, Ibu sudah menjelaskan tentang sistem ekonomi dan perekonomian di Indonesia. Ibu berharap anak-anak bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jika belum paham, bisa tanyakan ke Ibu. Jangan sungkan ya anak-anak, bisa tanyakan lewat PC ataupun lewat grup kelas. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok lagi. Tapi, tugas kelompok ini tidak dipresentasikan, jadi dikerjakan secara bersama-sama dengan teman satu kelompoknya. Perhatikan ya soal tugas ini. Undang-Undang 1945, Amandemen Pasal 33 Ayat 4, secara tersirat menjelaskan tentang sistem ekonomi Indonesia. Tugas dikerjakan secara kelompok belajar yang sudah Ibu bentuk. Soalnya, bagaimana hubungan sistem ekonomi Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4 dalam kehidupan sehari-hari. Carilah referensi dari mana saja dan cantumkan sumber-sumber referensinya. Dikerjakan di buku catatan ya anak-anak, dan dikumpulkan paling lambat minggu depan hari Rabu 16 September 2020, terakhir pukul
22.00 atau jam 10. Setelah Ibu memberikan tugas kelompok yang dikerjakan di buku catatan anak-anak sekalian, Ibu juga memberikan latihan soal di rumah. Perhatikan ya anak-anak, kerjakan latihan soal ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda. Proses pengerjaannya paling lambat hari Rabu, 16 September 2020 pukul 9 atau jam 9. Linknya sudah Ibu berikan di Google Classroom atau menggunakan link yang udah Ibu cantumkan ini. Latihan soal ini Ibu ambil sebagai nilai tugas. Pengerjaannya boleh melihat buku atau referensi lainnya. Baik anak-anak, ternyata kita sudah berada di akhir proses pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah anak-anak ini sudah paham semua terkait materi sistem ekonomi dan perekonomian Indonesia? Ya, bagi yang belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan langsung ke Ibu. Bisa tanyakan lewat grup ataupun chat. Ibu dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian terkait materi ini. Ya, sebelum Ibu mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mereview sedikit terkait materi yang udah Ibu jelaskan, yaitu sistem ekonomi. Anak-anak perlu mengingat bahwa sistem ekonomi ini adalah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan lembaga pemerintah dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Sistem ekonomi dunia itu ada 4 macam. Ayo, apa aja? Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat atau komando. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan sistem ekonomi campuran. Lalu, sistem ekonomi yang dipakai Indonesia apa, Bu? Ya, jadi sistem ekonomi yang ada di Indonesia itu adalah sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi. Ya, anak-anak, Ibu juga akan menjelaskan sedikit nih terkait landasan yang dipakai di sistem ekonomi di Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945 pasal 33. Dan di dalam penerapan yang tadi sudah Ibu jelaskan, anak-anak bisa kembali lagi melihat dan mendengar kayak gitu. Terus Ibu juga itu review sedikit dari Ibu. Terus, Ibu juga mengingatkan kembali untuk anak-anak bisa mendiskusikan kembali terkait topik yang udah Ibu berikan tentang bagaimana hubungan sistem ekonomi Pancasila dengan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat keempat. Dan anak-anak juga bisa latihan soal di rumah. Ibu memberikan waktu yang cukup panjang untuk proses pengerjaan tugas kelompok dan latihan soal di rumah. Ibu harapkan semoga anak-anak sekalian bisa memahami, bisa jelas dalam menerima ilmu yang udah Ibu berikan hari ini. Itu saja anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dipermudah dalam mencapai cita-cita kita semua. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kita masing-masing.
Baik, Ibu akhiri proses pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum paham atau masih bingung atau bagaimana, bisa langsung tanyakan ke Ibu. Ibu akan senang hati menjawabnya. Sampai jumpa anak-anak. Semoga kita bisa bertemu lagi di proses pembelajaran ekonomi selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.